Nih dia hadir lagi di sini. Udah masuk di bulan kedua tahun 2022, ada yang masih belum bisa move on dari tahun kemarin. Gak apa-apa, asal jangan larut lama-lama ya. Mending pantengin video ini aja, dijamin gak nyesel. Karena informasi yang Nidia kasih ini selalu insightful kok. Kalian gak bukan informasinya tentang produk gadget. Sekarang daftarnya adalah 7 HP NFC terbaik di tahun 2022. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja ke daftar yang pertama. Infinix Note 10 Pro NFC dengan varian 6/128GB. Dengan adanya peningkatan dari Note 8, Note 10 Pro NFC sudah dibekali dengan fitur UFS 2.2 untuk membantu memulai aplikasi secara acak jadi lebih tinggi. Ditambah lagi dengan fitur Write Booster dengan kemampuan membaca dan menulis pengunduhan jadi lebih cepat. Selain itu, dengan adanya fitur-fitur ini dan ditambah chipsetnya yang menggunakan MediaTek Helio G95, bikin kegiatan multitasking kamu jadi enteng nih Pricebook Mania. Kalian gak usah khawatir bakalan ngadet-ngadet aplikasinya. Untuk sektor kameranya, HP ini memiliki konfigurasi kamera AI Quad Camera yang kamera utamanya memiliki resolusi 64MP, diikuti dengan lensa super makro, lensa potret, dan lensa hitam putih. Udah dibekali berbagai macam lensa di kameranya, bisa ngebuat pengalaman memotret kalian di siang hari jadi makin kelihatan detailnya nih, berkat fitur Ultra High Definition AI Quad kameranya. Selain dari sisi fotografi, untuk videografinya pun udah mumpuni banget nih. Note 10 Pro NFC ini bisa merekam video dengan resolusi 4K. Hasilnya tentu jadi lebih ciamik dan eye-pleasing banget. Di sektor ketahanannya, HP ini sudah dibekali kapasitas baterai 5000 mAh dengan fitur fast chargingnya sebesar 33W, biar bisa memudahkan kalian yang punya aktivitas dengan jam terbang tinggi nih. Dan kalian udah isi daya baterainya cuma 5%, maka hasil casannya itu bisa digunakan untuk gaming selama 24 jam. Infinix ngeklaim kalau serisnya yang satu ini bisa ngecas 50 menit lebih cepat dari yang sebelumnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 8 Pro. HP ini punya dua varian dengan 6/64GB dan 6/128GB. Tapi yang kali ini Nidia bahas varian 6/64GB-nya ya, karena akan berpengaruh ke harga yang Nidia sebut nanti nih. Sewaktu di zamannya pada 2019 ini, ternyata Redmi Note 8 Pro merupakan pelopor quad kamera di Indonesia dengan resolusi utamanya sebesar 64MP. Sementara konfigurasi lainnya diikuti dengan 8MP lensa ultra wide, 2MP lensa depth sensor, dan 2MP untuk face detection. Fiturnya pun lengkap juga, yang dimulai mode ultra night hingga foto resolusi tinggi dengan AI. Di dapur pacunya, HP ini sudah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G90T dengan clock speed 2,05GHz yang nantinya nolong banget sewaktu kalian gaming dengan grafis tinggi. Udah gitu teknologi liquid cool-nya juga bisa ngedinginin 4-6 derajat Celcius untuk membantu pengalaman gaming kalian jadi nggak ada hambatan. Kalau kalian ada budget lebih nih, Nidia sangat menyarankan untuk upgrade ke varian yang lebih tinggi ya, biar nggak kentang nih. Pada sektor ketahanan durasinya, Redmi Note 8 Pro udah dibekali kapasitas baterai 4500 mAh dengan fitur fast charging 18W. Didi menyayangkan untuk kemampuan ngecas nih, karena ternyata butuh 2 jam untuk pengecasan penuh. Tapi nggak usah khawatir ya Pricebook Mania, karena untuk gamingnya sendiri ternyata HP ini kuat sampai 10 jam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Realme 8 dengan varian 8/128GB. Selain keunggulan di NFC-nya yang memudahkan dompet elektronik kalian, ternyata di sektor visualnya HP ini oke banget loh. Gimana enggak? Realme 8 yang berukuran 6,4 inci ini ternyata udah pakai panel Super AMOLED dengan kualitas gambar FHD+. Kalian akan ngerasain mata yang dimanjain dengan berbagai warna yang jernih banget. Soalnya panel Super AMOLED ini terkenal akan ketajaman gambarnya. Realme 8 juga udah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95. Udah di atas dikit ya dari Redmi Note 8 Pro, berarti jelas juga nih lancaran mana performanya. Kalau kita kombinasiin dengan varian 8/128GB, ngebuat kalian masuk ke golongan anti-lag club nih. Soalnya luas banget RAM-nya. Setelah ini dibaca lebih jauh, ternyata Helio G95 clock speed-nya hingga 2,05GHz, yang ternyata sama kayak Helio G90T. Tapi balik lagi ya, Nidia bakalan prefer ini daripada Redmi Note 8 Pro karena panel layarnya. Untuk desainnya, Realme 8 termasuk ke HP yang ringan dan slim, karena dibekali kapasitas baterai jumbonya sebesar 5000 mAh sehingga memiliki bobot hanya 177 gram dengan ketebalan 7,99 mm. Gak bikin repot ya kalau cuma ditenteng pakai tangan kosong aja nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Lalu ada Poco M3 Pro 5G yang memiliki dua varian, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Benar, HP ini udah dibekali jaringan 5G di dual SIM-nya, dan yang tidak ketinggalan tentu fitur NFC-nya. Sebenarnya jaringan 5G ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun buat kalian yang beruntung karena tinggal di daerah yang tercover jaringan ini, selamat, kalian udah bisa nikmatin gaming yang lebih responsif, kecepatan pengunduhan, serta streaming video dengan highest resolution nih. Di sektor layar, ternyata ada keunggulan lain dari Poco M3 Pro 5G nih, selain memiliki ukuran sebesar 6,5 inci dengan resolusi gambar yang sudah FHD+. Ya, refresh rate-nya sudah sampai 90Hz. Kenapa nih dia bilang sampai? Soalnya HP ini bisa nyesuaiin refresh rate-nya secara otomatis atau yang diklaim dari Xiaomi-nya menjadi dynamic switch. Karena kemampuan adaptasinya ini, Poco M3 Pro 5G kalian bisa jadi boros loh baterainya karena menyesuaikan grafis untuk setiap kebutuhannya, entah dari hanya berselancar di media sosial atau gaming Genshin Impact. Dengan mengkombinasikan kapasitas baterainya 5000 mAh dengan chipset MediaTek Dimensity 700, bakalan ngebuat kalian makin betah gaming tanpa nyolok charger nih. Dan yang nggak mau nih dia lupa mention, HP ini cocok untuk kalian yang punya kebiasaan naik transportasi publik di Jabodetabek karena adanya NFC, yang bakalan ngemudahin kalian untuk bertransaksi di transportasi apa aja nantinya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di daftar berikutnya ada Redmi Note 9 Pro dengan dua varian, yaitu 6/64GB dan 8/128GB. Lagi-lagi, ini dia menyarankan nih, kalau kalian pengen punya pengalaman gaming yang gak nanggung, mending pilih varian 8/128GB ya. Walaupun RAM 6GB udah cukup luas untuk kebutuhan multitasking serta gaming, mending kalian upgrade sedikit supaya chipset MediaTek Snapdragon 720G jadi berasa, dan kalian gak akan kelewatan HP kelas menengah tapi rasa flagship. Redmi Note 9 Pro dibekali kapasitas baterai jumbo nih sebesar 5020 mAh dengan fitur pengisian daya ultra cepat 30 watt. Kalau kalian lagi keliling nyari alamat ke pelosok desa, jadi no worries ya Facebook Mania, soalnya untuk ketahanan navigasinya bisa sampai 16 jam. Lalu kalau dibandingkan dengan Realme 8 untuk bobot bodinya, jelas Note 9 Pro jadi lebih tebal ya, karena beban kapasitas baterainya juga lebih unggul HP ini. Tapi nggak ngurangin kesan elegannya loh, karena Redmi Note 9 Pro terlihat simetris dengan dot displaynya dan sensor sidik jari yang terletak di samping, sehingga sangat fit pada saat digenggam di tangan. Masuk ke bagian kameranya, Redmi Note 9 Pro sudah dilengkapi quad kamera yang levelnya nggak kentang nih. Xiaomi sendiri mengklaim kalau kamera di HP ini udah selevel flagship. Di kamera utamanya beresolusi 64MP yang didukung dengan kamera yang memiliki lensa sudut ultra lebar, lensa makro, dan sensor kedalaman sehingga ketika kamu sedang mengabadikan momen berharga bisa tertangkap hingga ke detailnya. Untuk NFC-nya, Redmi Note 9 Pro sudah mendukung pembayaran via Google Play. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di daftar produk selanjutnya ada Samsung Galaxy M32 dengan dua variannya, yaitu 6/128GB dan 8/128GB. Di sektor layarnya yang sudah dilengkapi teknologi FHD+ dan panel layar Super AMOLED, kalian yang hobinya ngonten di TikTok atau Instagram bakal nemuin pengalaman dengan tayangan yang tajam, jernih, dan jelas. Selain itu, fitur Real Smooth yang disediakan juga menjaga tayangan tetap halus saat kalian gaming atau cuma untuk surfing di media sosial. Samsung Galaxy M32 juga dilengkapi dengan konfigurasi quad kamera yang kamera utamanya sebesar 64MP, diikuti kamera ultra wide hingga 123 derajat yang resolusinya 8MP, lalu kamera makro untuk menangkap detail kecil gambar yang resolusinya 2MP, dan kamera depth sensor untuk mengambil fokus foreground dengan resolusinya 2MP. Dilengkapi dengan kamera depan yang punya resolusi 20MP dan efek bokehnya bikin makin kita pede buat sering-sering selfie nih. Untuk dapur pacunya, Galaxy M32 mengkombinasikan chipset MediaTek Helio G80 dengan RAM hingga 6GB atau 8GB untuk performa efisien dan cepat supaya bisa puasin pengalaman multitasking dan gaming kalian. Penyimpanan internalnya juga udah 128GB dan up to 1TB untuk penyimpanan eksternal dengan menggunakan microSD. HP ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan fitur super fast charging 15 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ya ada di sini berikut.
Gimana Price Book Mania? Sampai sini ada nggak sih kandidat HP yang akan kalian incer? Atau malah ada di antara kalian yang udah punya dan lagi make sekarang? Buat yang HP-nya ada di daftar produk Nidea ini nih, bisa dong kasih komentar di bawah sharing pengalaman penggunaannya gimana. Nidea mau ngingetin juga untuk selalu proaktif saat memilih gadget inceran kalian supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Price Book Beauty, dan juga Price Book Otomotif untuk konten yang lebih variatif lagi. Nidea pamit, cobalah! Yang terakhir ada Infinix Hot 11s NFC dengan varian 6/128GB. Kalau ini sih kalian yang emang gamer sejati udah pasti jadi pasar Infinix nih. Karena di seri ini mereka kerjasama dengan Mobile Legends. Dan kalau ngomongin game pasti nggak jauh-jauh dari performa mesin HP-nya ya Price Book Mania. Dapur pacu HP ini udah pakai dual prosesor Helio G88 dengan skor Antutu sebesar 238.672 poin. Kalian nggak usah khawatir lagi deh sama grafis dari Mobile Legends-nya. Karena udah dijamin pasti mulus banget. Dengan klaimnya yang menggunakan ultra smooth display, mata kalian akan dimanjain saat menonton film, bermain game, sekalipun surfing di media sosial. Kalau Nidea perhatiin, ultra smooth display ini ternyata gabungan dari beberapa spek layarnya loh, yaitu ada ukuran layar sebesar 6,78 inci yang beresolusi FHD+, dan kemampuan refresh rate-nya di angka 90Hz. Di sektor kameranya, Infinix Hot 11s sudah menggunakan konfigurasi triple camera dengan resolusi kamera utamanya 50MP, yang dilengkapi juga AI Lens Scene Recognition. Untuk rekaman videonya sendiri, HP ini sudah mendukung resolusi 2K dan fitur slow motionnya bisa mencapai 240fps. Untuk sektor kameranya, Infinix Hot 11s NFC udah pakai konfigurasi triple camera dengan kamera utamanya memiliki resolusi 50MP. Diikuti kamera lainnya yang sudah dilengkapi lensa ultrawide dan lensa kedalaman sensor. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.